Oke, perkenalkan nama saya Audeni Maker dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Hari Rudolf Kontur dengan NIM 220241117 dan yang kedua ada Devin Ferdinand Pitoy dengan NIM 220241127 dan yang ketiga ada Audeni Maker dengan NIM 220241137. Saat ini akan menjelaskan tentang mata kuliah Artificial Intelligence tentang materi Weighted Product Method atau WPM. Jadi kita masuk ke pengertian apa itu WPM. WPM adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang membandingkan beberapa opsi alternatif berdasarkan kriteria yang memiliki bobot tertentu. Setiap faktor diberi nilai pentingnya, lalu nilai-nilai tersebut digabungkan melalui perkalian untuk menentukan opsi terbaik. Metode ini berguna saat kita harus membandingkan beberapa pilihan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang berbeda. Untuk konsep dasar dari WPM melibatkan pembandingan beberapa alternatif berdasarkan kriteria yang memiliki bobot sesuai tingkat kepentingannya. Setiap nilai kriteria dinormalisasikan dan dipangkatkan dengan bobot masing-masing, lalu hasilnya dikalikan untuk mendapatkan skor akhir. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap terbaik, dan metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang memperhitungkan pengaruh setiap kriteria secara proporsional melalui operasi perkalian. Next kita masuk ke rumus. Untuk rumus pertama yaitu rumus skor akhir dengan SI sama dengan P pangkat N dengan J sama dengan 1 dalam kurung XIJ dengan pangkat WJ. Untuk keterangan di sini SI merupakan skor akhir untuk nilai alternatif AI. XIJ merupakan nilai alternatif AI pada kriteria J. WJ merupakan bobot kriteria J. Dan N merupakan jumlah kriteria. Dan yang kedua ada rumus normalisasi. Di sini normalized value sama dengan XIJ per sigma MK sama dengan 1 XKJ. Keterangan yaitu XIJ di sini sebagai nilai alternatif AI pada kriteria J dan sigma MK sama dengan 1 XKJ merupakan jumlah total nilai untuk kriteria J dari semua alternatif. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk halaman berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di sini. Selanjutnya untuk slide yang kelima di sini ada langkah-langkah WP atau Weight Product. Yang pertama ada tentukan alternatif dan kriteria, identifikasi alternatif dan kriteria yang akan digunakan. Selanjutnya berikan bobot kriteria. Tentukan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan kepentingannya. Selanjutnya ada nilai alternatif. Beri nilai atau rating untuk setiap alternatif pada tiap kriteria. Selanjutnya nominalisasi nilai. Lakukan nominalisasi dengan menggunakan atau membagi nilai kriteria dengan jumlah total nilai dari semua alternatif. Selanjutnya hitung skor akhir menggunakan rumus yang ada untuk menghitung skor akhir tiap alternatif. Selanjutnya meningkatkan alternatif, yaitu urutkan alternatif berdasarkan skor tertinggi. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil. Di sini tinjau hasil dan pilih alternatif terbaik. Kita lanjut ke slide 6. Di sini ada contoh soal. Seorang konsumen ingin memilih satu dari 3 mobil berdasarkan 2 kriteria, harga C1 dan konsumsi bahan bakar C2. Bobot untuk setiap kriteria adalah yang pertama harga C1 sama dengan 0,7 atau cost lebih rendah lebih baik. Selanjutnya konsumsi bahan bakar C2 sama dengan 0,3 atau benefit lebih tinggi lebih baik. Berikut adalah data dari 3 mobil yang akan dipertimbangkan. Di sini ada mobil A, harga 300 juta, konsumsi bahan bakar 15 km per 1 jam. Di sini mobil B 250 juta. Untuk konsumsi bahan bakar dari mobil B 12 km per liter per 1 jam. Selanjutnya yang terakhir ada mobil C. Di sini mobil C dengan harga 280 juta, konsumsi bahan bakar yang digunakan
km per jam. Penyelesaian di sini kita lanjut ke penyelesaian. Di sini yang pertama ada nominalisasi nilai kriteria, karena kriteria harga merupakan cost, biaya yang harus diminimalkan, kita membalikan nilainya. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar yang merupakan benefit atau semakin tinggi semakin baik, kita menggunakan nilai aslinya. Di sini yang pertama normalisasi harga C1. Harga normalisasi 1 per XIJ. Harga normalisasi A sama dengan 1 per 300 sama dengan 0,00333. Selanjutnya harga normalisasi B sama dengan 1 per 250 sama dengan 0,00400. Selanjutnya yang terakhir untuk harga normalisasi C di sini sama dengan 1 per 280 sama dengan 0,00357. Kita lanjut untuk normalisasi konsumsi bahan bakar atau C2. Di sini nilai maksimum C2 sama dengan 15. Konsumsi bahan bakar A sama dengan 15 per 15 sama dengan 1000. Konsumsi bahan bakar B 12 per 15 sama dengan 0,800. Dan yang terakhir konsumsi bahan bakar C sama dengan 14 per 15 sama dengan 0,933. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Harirul Huntur, NIM 22024117. Saya dari kelompok 3 dan pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita masuk pada penyelesaian. Di sini ada hitung skor akhir dengan rumus PPM dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini, di mana WJ adalah bobot dari kriteria J. Untuk skor untuk mobil A yakni SA sama dengan 0,00333 di pangkat 0,7 kali 1000 pangkat 0,3. Kemudian SA sama dengan 0,00995 kali 1 sama dengan 0,00995. Kemudian untuk skor untuk mobil B, di sini ada SB sama dengan 0,00400 pangkat 0,7 dikali dengan 0,800 dipangkat dengan 0,3, dengan sehingga menghasilkan 0,01215 dikali 0,933 sama dengan 0,01134. Dan untuk skor untuk mobil C, SC sama dengan 0,00357 dipangkatkan dengan 0,7 dikali dengan 0,933 dipangkat 0,3, dengan hasil 0,01086 dikali 0,977 sama dengan 0,01061. Dan yang ketiga, peringkatkan alternatif. Berdasarkan skor yang dihitung, mobil B mendapatkan peringkat 1 dengan hasil 0,01134, kemudian diikuti oleh peringkat 2 dengan mobil C yakni dengan hasil 0,01061, dan peringkat ketiga diraih oleh mobil A dengan hasil 0,00995. Kesimpulannya, mobil B adalah pilihan terbaik berdasarkan WPM dengan skor tertinggi sebesar 0,01134. Selanjutnya aplikasi WP. Yang pertama, pemilihan produk. Contoh di sini yakni memilih antara beberapa smartphone atau kendaraan berdasarkan kriteria seperti harga, performa, dan daya tahan. Dengan manfaat membantu konsumen membuat keputusan yang paling sesuai dengan preferensi mereka berdasarkan beberapa atribut penting. Yang kedua, seleksi karyawan. Contohnya di sini digunakan untuk menilai kandidat dalam proses rekrutmen berdasarkan kriteria seperti pengalaman, keterampilan, dan pendidikan. Dengan manfaat membantu perusahaan memilih kandidat terbaik secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Yang ketiga, pemilihan supplier. Contohnya di sini yakni perusahaan menggunakan WPM untuk memilih pemasok berdasarkan kriteria seperti kualitas produk, harga,
dan waktu pengiriman. Dengan manfaatnya, yakni memastikan perusahaan memiliki pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mengoptimalkan kualitas dan biaya. Ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya termasuk kemudahan penggunaan, fleksibilitas dalam berbagai situasi, dan kemampuan untuk mempertimbangkan bobot dari setiap kriteria, sehingga hasilnya lebih akurat dan objektif. Metode ini juga dapat menangani banyak alternatif dan kriteria tanpa meningkatkan kompleksitas secara signifikan. Namun, WPM juga memiliki kelemahan. Hasilnya sangat sensitif terhadap bobot yang ditetapkan, dan jika bobot tidak tepat, bisa menghasilkan keputusan yang bias. Selain itu, metode ini kurang efektif untuk kriteria kualitatif serta mengasumsikan independensi antar kriteria yang mungkin tidak selalu benar. Perhitungan eksponensial juga bisa membuat hasil akhir terpengaruh oleh perubahan kecil pada bobot atau nilai kriteria. Secara keseluruhan, WPM cocok untuk situasi terstruktur, tetapi perlu perhatian khusus dalam penentuan bobot dan pemahaman batasannya. WPM yakni Weight Product Method, merupakan metode yang efektif untuk pengambilan keputusan multi kriteria, memungkinkan evaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang diberi bobot sesuai kepentingannya. Kelebihan utama dari WPM termasuk kemudahan pengguna, fleksibilitas, dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Namun metode ini juga memiliki kelemahan seperti sensitivitas terhadap bobot, ketidakmampuan untuk menangani kriteria kualitatif dengan baik, serta asumsi independensi antara kriteria yang mungkin tidak selalu tepat. Oleh karena itu, meskipun WPM sangat berguna dalam situasi yang terstruktur, penting untuk memperhatikan penentuan bobot dan batasan-batasannya agar menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan relevan. Demikian penjelasan kami dari kelompok 3. Terima kasih.